Assalamualaikum kelas, good morning. How are you? Mem harap di masa pandemi ini anak-anak Mem semuanya sehat. Oke, this is my first video untuk materi simple present. Nah, apa itu simple present, students? Oke, mungkin you waktu SMP sudah pernah belajar tentang simple present. Now, in the vocational high school, Mem akan mengulang tentang materi simple present verbal. Simple present ada dua bentuknya. Yang pertama, simple present non-verbal, dan yang kedua adalah simple present verbal. Nah, kita masuk dulu ke dalam pengertian simple present. What are the meanings of when you use the simple present? Simple present you use when you want to talk about habitual, your daily activity, or something food. Nah, simple present you gunakan apabila you ingin melakukan kalimat atau mengutarakan kalimat sewaktu you ingin membicarakan suatu kebiasaan, daily activity, kebiasaan sehari-hari atau rutinitas, dan yang ketiga adalah something food, sesuatu yang kebenaran. For example, matahari terbit di sebelah timur. Oke, subjek adalah pelaku, seseorang yang doing something, seseorang yang melakukan sesuatu. Sesuatunya itu berbentuk kata kerja. Nah, in English, what is subject or what kind of subject? Dalam bahasa Inggris, apa aja jenis subjek? Nah, jenis subjek itu ada dua. Yang pertama singular, yang kedua plural. Nah, Mem tahu, you pasti udah tahu yang namanya I, you, we, they, he, she, it. Nah, I, you, we, they, he, she, it itu ada pembagiannya. Untuk first singular, orang pertama tunggal kita sebut dengan I. Dan untuk orang kedua tunggal kita sebut dengan you. Dan ketiga tunggal itu disebut dengan he, she, it. Nah, kita pindah lagi ke bagian plural. Apa itu plural, Mem? Nah, siapa yang tahu itu plural? Plural adalah jamak. Berarti subjeknya, pelakunya itu lebih dari satu. Nah, kedua plural itu disebut dengan you, they, we. Jadi you ini ada dua posisi, bisa singular, bisa plural, bisa tunggal, dan bisa juga jamak. Oke, sedangkan they artinya mereka, we adalah kami. Include I dan you. Before we go to the formula of simple present, I want to explain to you about language features. What is language features? Nah, apa itu language features? Sebelum Mem jelaskan, Mem mau bilang ada beberapa bagian language features. Do you know noun? And then verb. And then adverb, adjective, and then preposition. Nah, waktu you in the junior high school, you pasti pernah mendengar noun. Yes, noun adalah kata benda. Dan you juga pernah mendengar verb. Yes, verb is kata kerja. And then adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, dan preposition, kata depan. Nah, kenapa Mem membahas tentang itu? Karena Mem mau membicarakan tentang posisi noun dan verb. Subjek, I, you, we, they, he, she, it, itu posisinya adalah sebagai noun. Nah, sekarang kita pindah ke verb. Verb itu adalah kata kerja. Apa itu kata kerja, Mem? Kata yang bagaimana kata kerja? Kata kerja adalah when you doing something. Ketika kata yang dimana you melakukan sesuatu, the part of your body is moved to do something. Jadi bagian tubuh you melakukan sesuatu. For example, melihat. What the English of melihat? Yes, good. See. When you see, what the part of your body do something? That's right. The eyes. Mata melakukan
melihat. And then walk. When you do walk, part of your body do something. Okay, good. Your legs. Kaki kamu melakukan langkah. Jadi itulah kata kerja, bagian tubuh kita melakukan pekerjaan, itu disebut dengan verb. Okay, let me give some example. Drink, eat, and then walk, and then watch, and then go, cut, and etc. Now, we move to the noun. Give example of noun. Kasih contoh noun. Noun, selain benda mati, itu disebut noun. Selain itu juga seseorang, itu disebut juga dengan noun. For example, teachers. Teachers. Teach adalah verbnya, sedangkan teachers adalah nounnya. Friend or friends. Friend, teman, dalam bentuk singular, sedangkan friends adalah bentuk pluralnya, jamaknya, lebih dari satu. Nah, ada satu kalimat. She drinks a glass of milk every morning. She drinks a glass of milk every morning. Now, underline drinks. Dengan kata kerja yang ditambah s, itu menunjukkan dia dalam keadaan kalimat simple present. Nah, pindah kita ke kalimat kedua. Diana kicks the balls. Underline kicks and then balls. Diana adalah orang ketiga tunggal, singular. Kalau kita ganti dia menjadi, okay, good, C. Dia menjadi C. And then kicks itu adalah verb ditambah S. Kata dasarnya kick. Lalu kita tambahkan S menjadi kicks. Next, balls. Balls adalah kata benda. Kenapa pakai S? Karena bendanya lebih dari satu, plural. Nah, kita identify the sentence. Diana is subject, and then kicks it's verb yang ditambahkan S, and then ball adalah object. Okay, class. Now we move to the formula of simple present verbal. Ada 3 jenis kalimat. Kalimat afirmatif, negatif, interrogatif. Kalimat afirmatif adalah kalimat positif. What is kalimat positif? Kalimat positif adalah kalimat yang tidak ada kata not-nya di dalam kalimat itu. And the negative adalah kalimat yang memiliki kata tidak. Jadi automatically you tambahkan kata not. Now, interrogative adalah kalimat tanya. Kita move to affirmative sentence. Kalimat positif simple present yang formulanya adalah subject, lalu ditambah verb 1, atau verb S, atau verb ES, lalu ditambahkan object, and then complement. Nah, give example. Subject. Subject boleh you tambahkan, boleh you masukkan I, you, we, they, he, she, it. And then you tambahkan. You pilih salah satu subjek, lalu you tambahkan dengan verb. Nah, kata kerja ada 3 macam untuk kalimat positif. Ada verb base atau verb 1, seperti apa itu? Drink. Itu adalah kata dasar, kata kerja pertama. Lalu di dalam kalimat positif ada verb S. Apa itu verb S? Kata kerja yang ditambahkan akhiran S. For example, drinks. Oke, lalu ada verb ES. Apa itu verb EF? Kata kerja dasar yang ditambahkan ES. For example, watches. Oke, jadi kalau yang ketemu kata-kata drinks, itu bukan berarti minum-minum. Itu menunjukkan kata kerja dalam simple present. Lalu masukkan objektif, lalu masukkan complement. Now, give example kalimat positif atau kalimat afirmatif. Budi plays the ball every noon.
adalah kalau kita change menjadi he. Oke, very good. Nah, karena he, kita harus berpikir subjek yang kita harus kata kerja yang harus kita pasangkan adalah kata kerja verb s atau verb es. Nah, karena play ujungnya y, lalu kita tambahkan s. Oke, untuk formula for the negative sentence, the formula is subject, lalu you sambung lagi dengan do or does, and then not, and then verb one, and then object, and then complement. Nah, di sini ada do dan does. Do, does adalah auxiliary. Kapan kita menggunakan do? Do untuk I, you, we, they. Sedangkan does untuk penggunaan he, she, it. Now, pindah lagi kita ke interrogative sentence. Formula untuk interrogative sentence dalam simple present tense yaitu auxiliary, yaitu do or does, lalu disambungkan dengan subject, and then kata kerja pertama, object, dan complement, dan tanda tanya. Verb s kita gunakan apabila kata kerja dasarnya diakhiri ending with consonant. For example, drink, drink. Di akhir kata kerja itu ada huruf K. K adalah konsonan. So, apabila subjeknya he, lalu dia menjadi drinks. Oke? Now, verb es. Verb es apabila ending of verb is vowel. What is vowel? Vowel adalah huruf vokal. Dan sh, ch, x, z, and then y. Apabila ketemu y you change become I. For example, watch, watch. Watch itu akhirnya ch. Nah, kalau subjeknya he, she, it, atau orang ketiga tunggal, dia menjadi watches. Now, mem give example. Go. Budi, go. It's wrong. Menjadi Budi goes. Kenapa goes? Karena akhiran verb adalah o. O adalah vowel, huruf vokal, lalu ditambahkan dengan es, menjadi Budi goes. One more, fix. My friend fix the motorcycles every month. Fix itu kita ubah menjadi fixes. Kita tambahkan es di ujung kata kerja fix. Okay, class. That's all my explanation about simple present tense. I hope you understand about my explanation. Thank you.